teori dari tari legong tombol. Silakan. Terima kasih. Lagi tari legong tombol ini sejarah awalnya itu muncul di Karangasem, di mana di tahun 50-an itu Bapak Iwayan Rini dipanggil oleh Raja Karangasem. Nah, di sana dibangun legong kemar pertamanya, bukan legong tombol, tapi kemar dulu. Kemar dulu. Di sana dibangun karena dipanggil oleh Raja Pak Rini, disuruh menciptakan tari legong kemar. Tidak lama, mungkin karena situasi dan kondisi, awalnya itu diiringi dengan tabu Semar Pagulingan. Nah, kondisinya menyebabkan tidak berkembang, ya mungkin kurang disosialisasikan, mungkin ruang untuk berkreativitas atau disajikan itu kurang, nah sehingga stagnasi. Nah, ketika itu anak Agung Madiklantik Dokter, ya ketika bertugas di Singaraja menjadi kepala dinas kesehatan sekarang, itu bertemu dengan Bapak Mekel Sindu. Nah, jadi Bapak Mekel Sindu salah satu tokoh, ya, jadi rekada keluarga Manikan, ya, di sana mempunyai seperangkat gamelan. Nah, Dokter Ganti ini bercerita tentang saya punya legong tombol, bagaimana kalau di sini dibangun. Nah, kesepakatan ini antusias sekali diterima oleh warga atau keluarga Manikan, bahwa ini saya senang sekali. Akhirnya dibangun dari sana. Penari yang ada di Karangasem dibawa langsung oleh anak Agung Madiklantik ke Buleleng. Nah, Pak ini juga dibawa ke Karangasem, tetapi setelah mendidik anak buahnya di sana, penabuh penari, itu dibawa ke Buleleng, khususnya di Banyuatis. Ya, di sana ada lagi penabuh yang lokal di sana, namanya Bapak Swece. Penabuh ini yang mengingatkan kembali dan ikut melatih di sana. Secara utuh ingatan. Ya, ingatannya sampai sekarang masih hidup itu. Narasumbernya pelatih gamelan legong tombol. Nah, setelah itu dibangun tahun 50. 1950, ya, itu legong tombol sudah dibangun di sana. Ya, mungkin sebelum itu sudah dibangun, ya, tapi dalam mengalami stagnasi oleh karena ada situasi dan kondisi, ya. Ada mandat lah sedikit. Dan dapat mandat, dan itu dibangun lagi. Nah, oleh namanya Nitoil. Dan kemudian setelah di Buleleng, ya, dapat donor di sana. Nikah di sana, namanya sebutan Nitoil ini di Banyuatis namanya Nikumri, sekarang masih hidup. Nah, aslinya. Nah, kemudian dikembangkan di sana di keluarga Manikan itu sendiri. Jadi penari-penarinya masih ada juga, yang generasi-generasi yang dulu itu masih ada. Ya, salah satunya penari yang kita bawa nanti ini adalah cucunya. Mungkin dari sana, ya, anak ponakannya yang memberikan saya informasi pertama itu adalah Bibi, yang salah satu cucu dari Manikan itu sendiri. Wah, luar biasa. Secara histori akhirnya sebelum itu akhirnya Ibu mereproduksi lagi. Nah, mengalami stagnasi. Stagnasi lagi. Kemarin, ya, dari tahun 2012 saya sudah dapatkan informasi itu. Jadi oleh Bibi ini yang tinggal di Denpasar, di Jalan Laksmana, ya, yang masih ada di sini. Mudah-mudahan dia menonton. Terima kasih Pak Dede. Karena beliau lah memberikan informasi sehingga yang tertarik untuk menelusuri bagaimana sebetulnya legong tombol ini. Tadi sejarah tari legong tombol itu luar biasa itu. Tapi kenapa bisa tari legong tombol? Secara etimologi tombol itu apa sih Ibu? Bisa dijelaskan? Ya, baik. Sesungguhnya dari awal legong kembar, ya, penarinya kan ada dua, ya, namanya kembar. Setelah di Banyuatis oleh masyarakat Banyuatis, dia menyebutkan itu karena ini kembar sama, banjangannya sama, ada ini perkapatnya itu sama. Nah, bentuknya ini yang dibilang tombol. Nah, oleh masyarakat yang menyebutkan itu. Nah, kemudian mereka menyebutkan tombol, ya, jadi itulah diangkat oleh masyarakat legong tombol aja. Ini mereka kan menyebutkan ini bagus saja tariannya, gitu. Ada legong tombol. Itu.
hype dari masyarakat penikmat seni pada zaman itu sangat luar biasa. Iya. Sebetulnya pertama itu dikatakan tari legong kembar. Namun ada beberapa item dari kostumnya itu menyerupai tombol, hingga pada akhirnya masyarakat di sana menyebutnya tari legong tombol. Itu pemirsa bagi yang penasaran sudah terjawab ya. Nah Ibu, sekarang kita merujuk pada unsur-unsur terkait dengan tangan tangkap tangkis dari tari legong tombol ini. Secara pokok, agam pokok dan agam mungkin yang memiliki ciri khas dari tari legong, hanya tari legong ini yang memiliki. Bisa Ibu paparkan satu persatu item gerakannya. Pada dasarnya tari legong itu ada strukturnya, ya strukturnya itu secara umum Ya. ada pengawet, ada pengawat, ada pengecek dan tekan. Itu sesungguhnya semua ada di dalam legong tombol ini. Kemudian ciri khasnya lagi mereka punya agam pokoknya sejajar yang agak lebar. Sejajar Tangannya. Nih, misalnya agam kanan. Ini. Kemudian agak lebar. Agak lebar. Ya. Nah, mungkin ini pengaruh dari gayanya Pak Lidi sendiri. Masih melekat kepada penari yang diajarkan itu yang masih tinggal di Buleleng itu. Ya. Jadi itu kemudian setiap transisi ada kebiar. Setiap transisi ada Ada kebiar. Ada lebih menonjol kebiarnya. Sehingga di sana legong tombol ini termasuk entry ke kebiar. Legong kebiar. Kebiaran. Nah, jadi selain geraknya, selain strukturnya juga di sini gambarannya juga ngebiar. Jadi walaupun legong strukturnya tapi tetap ngebiar karena jiwanya akan mempengaruhi legong itu sendiri. Nah, itu dari segi agam pokok, apakah ada agam yang menjadi ciri khas? Ya, ini ciri khasnya mereka ada yang di dalam legong itu ini setiap kalau yang itu kalau biasanya itu kan tangan itu. Kalau ini ini Oh, sama gerakan tangan kanan tangan kanan. Cuma tidak ada gini, tidak ada lekukan tangan itu. Dia tuh rebahnya rebah kanan, rebah kiri. Ini saja. Nah, itu. Kemudian ada gerakan ini ada ini ada ngelatih papa kalau kita di sini ya. Ya ini dibilangnya hancur di situ. Ini, nah, jadi mereka itu menari sejajar tangannya. Sejajar. Itu sedikit dari Ibu Dayu, agam pokok dan ciri khas yang ada di tari legong tombol. Nah, sekarang Ibu kita paparkan, representasikan kepada perangkat secara struktur yang Ibu katakan tadi, baik pengawet, pengawat, pengecer hingga pekan. Bisa Ibu dari awal. Melangkahnya pelan. Terus ada jalan ya, mengawali dengan gerakan mungkah lawang. Ini mungkah lawangnya dia akan berbeda dengan legong yang lain. Ini mungkin sejenis dengan condong ya. Mungkah lawang condong kan ada, kalau ini ada di legong tombol ini ada. Nah kemudian ada lurut-lurutnya. Terus, nah di dalam pepeson ini ada muntahnya di sini. Oh, ini juga. Iya, kan seperti itu ya. Ya, itu ada muntahnya. Ini dilakukan pepesonnya agak kanan dulu, terus pindah agak sebelum pindah. Ini. Transisi dari kanan ke kiri. Jenggetnya ini tidak ada di legong yang lain. Iya. Ya. Terus ini. Iya, agam. Puncaknya harus ada yang ini ya. Jenggetnya gitu tuh. Ya. Ini ada nilap. Nilap. Ya. Wah, kakinya nilap ini. Oh, kakinya nilap bisa. Di transisi dari agam kanan ke agam kiri, terus berikutnya ini ada puncaknya ini. Nah, terus lanjut. Nah, ini dilakukan 2 kali kanan dan kiri. Setelahnya ada ngepek, ya. Ngepek. Masih di pepeson ini. Ini kan ngepek, tetapi ngepeknya di tangannya terbuka.
Oh, terbuka. Ya, Seperti yang dikatakan dari sini memang ada ngepit juga, tetapi kalau dia naik akan berhadapan kanan dan kiri, nah dibuka. Gitu. Nah ini ngepit dulu, terus kemudian ada nyanyi ke sini. Jatnya ini, ini duduk, ya sibuk, baru ambil kipas. Nah di bagian pepesona sampai dia duduk, ini akan mengawali, akan masuk ke bagian pengantin, baru ambil kipas. Kipasnya tersembunyi di bawah lama. Di dalam di belakang lama. Ya. Gitu. Nah sekarang baru nyelok. Milo itu, milonya seperti ini. Nah, akan beda dengan yang lain dan itu terbuka. Nah, ngebiar. Ngebiar langsung. Nah, ini ngebiar. Nah, ini mulai sudah pembawanya. Berarti dari instrumen kebiar tadi itu bisa sebagai tanda untuk transisi ke adegan selanjutnya. Ya. Wah, luar biasa. Ini Ya, terlihat lagi. jelas. Oh, ini palatan selanjutnya. Ya. Itu sudah berakhir dari gerakan pertama menuju ke gerakan kedua, yaitu di pengadeng. Pengadeng sekarang. Ya. Diawali dengan ngotak di bawah. Nah ini, nah itu habis ini bangun kan? Habis ini bangun lagi. Bangun lagi. Ya. Pur. Lanjut. Geraknya yang kedua yang di atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi sekali. Ya. Ya, dan ini ada gini geraknya. Ini, nah ini di pengadeng itu ada gerakan main kipas. Ini. Oke. Ini ke kanan kiri atau satu kali saja? Kanan kiri. Kanan kiri. Selalu di sana itu harus genap ya, kanan dan kiri. Harus kembar. Ya, namanya selalu kanan dan Iya. kiri. Bagus. Dan sin. Nah, lagi ini diulang, setelah ini kembali. Nah, habiskan gerakannya. Kiri kan? Lagi sekali. Dan yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. Lagi. Nah, habis ini lagi muncul. Oh. Akan ngebiar lagi. Ngebiar lagi. Jalan kiri. Mirsa masih setia di acara Rumah Budaya bersama saya Salman Gede dan masih bersama narasumber kita Ibu Dayu Wibe dan dua perakai. Tomol ini adalah tarian yang berfungsi sebagai hiburan. Memang dari awal Ya, hiburan. sebagai hiburan. Dan tadi Tomol ini juga pernah jaya di masanya sebagai keunggulan dari daerah daun Danginjung. Beleng itu kan terkenal dengan daun Danginjung dan daun Junjung. Kalau di Danginjungnya itu mungkin Wilayah Jaya atau Danginjungnya itu Legong Tomol. Mereka punya gengsi di samping oleh masyarakat. Legong Tomol itu sudah pernah menari di dalam rangka kenegaraan tamu seperti Presiden Soekarno sebagai tempat siring penyambut atau sambutan untuk Presiden pada saat itu. Soekarno dan juga pernah ke pentas di daerah keluar Bali, misalnya ke Jawa Timur, sudah pernah diundang ke sana. Nah, oleh karena
dinamika politik begitu swasta sih. Legong tombol ini adalah menggambarkan ciri-ciri orang kembar yang selalu bersama, ya. Jadi ekspresinya selalu apapun yang dikerjakan itu bersama. Jadi dia kemana-mana bersama, bergerak maupun apa itu selalu bersama. Keinginan orang kembar kan selalu sama. Maka dari itu tarian ini memang dua orang dari Dua awal. orang dari awal. Oh, demikian kembar itu Kembar juga di dari situ, dua ya. orang dan juga gerakannya ada di Sama. pengecat juga, Bu. Di pengecat itu kan menunjukkan bahwa ini loh orang kembar. Yang tadinya juga apa-apapun mereka lakukan dengan bersama, tidak ada yang berbeda. Itu lebih dari 50 ya, berapa itu? Mungkin 100-an gitu. Nah, dan di PKB juga sudah pernah ditarikan legong tombol yang hasil rekonstruksi dari saya. Siap, luar biasa. Dia hingga bagi juga pak jengkit. Kapak jadi. Nah ini yang saya bilang ada berarti lupa. Jadi kapak jadi. Jadi pong jadi kapak jadi lagi sekali. Jadi kapak jadi ini ciri khas ya dalam gerak legong tombol. Jeng ini lagi gerak jet ngepil ya. Nah sekarang ada 3 4 jet ini yang saya isi, yang saya sisakan gerak ini yang hilang ini yang saya padukan sini 3 4 jet. Nah ini 3 4 kapak jet. Nah ini diulang 4 kali. Jadi dapat jadi nyara sekarang yang pisah ini. Nah sekarang ada pisah, sudah mulai yang bagian akan berpapasan. Jendrang Pak Dut ya. Jendrang Pak Dut. Nyari langsung Om ya. Gepadi kita jendrang Pak Dut. Njot hop nyara empat dimpat dan kita cenderang mundur nyari ini bagian akhir ya nyari langsung set. Nah ini khas lagi nyelengsok set pucat lagi jang jelas dapat disulam. Ada sulam pakai game. Saya sudah punya aslinya. Saya buat duplikatnya. Kostumnya itu ada sulamnya. Sama dengan yang dibilang sama penarinya itu. Dia ngomong, saya tulis, saya gambarkan begini, saya tulis itu. Sampai saat itu saya dapatkan informasinya. Kedua, selain warna merah marun, itu ada di bagian bunga di kepala yang namanya ongkat itu. Biasanya bunga jepun ada pusuhnya, ada pakai bunga merah yang dibuat terdiri dari bunga mungkin bunga kembang sepatu yang pucuk itu. Kalau di sana ada legong tombol itu mempunyai ciri khas bunganya adalah bunga delima konte. Artinya bunga yang dari buah pohon delima yang tidak berbuah. Nah itu pemirsa, itu khasnya.
bunga atau bacangan ya ibu? Iya, Dikatakan bacang paling atas yang merah itu paling atas warna merah itu dari bunga delima yang tidak berbuah. ilmu baru lagi. Jadi itu keunikan yang ada di dalam dari legong tombol ini, legong tombol ini. Nah ibu kan sudah tadi saudari bilang instrumen dan juga kostum. Tadi ibu dapat menyinggung bahwa di bancangan di ujung ini menggunakan kembang delima pointer yang tidak berbuah. Nah, adakah fungsinya itu atau hanya sekedar itu bunga yang sering ditemukan atau bahkan yang jarang ditemukan? Silakan ibu Bapak. Ya. Bunga delima pointer saya sudah singgung tadi adalah bunga dari pohon delima yang tidak berbuah. Nah, secara ritual bunga itu saya dapat wawancara dengan Ide Perangde Bajing Ring Lebah ya. Sebelum saya dapatkan bunga itu, saya masih bingung di mana cari. Ternyata di kerajaan beliau ada. Saya temukan di sana dan saya bertanya apa fungsi atau kegunaan dari bunga pointer ini. Memang ini sakral, artinya langka, tidak sembarang orang punya dan jarang orang menemukan. Bahkan orang tidak tahu bahwa itu bunga delima pointer itu tidak buah pohon dari delima gitu. Nah ini memang secara ritualnya digunakan sebagai dewayatnya maupun fitrayatnya. Nah, di masyarakat Buleleng pun saya tanyakan di mana dapat bunga ini dulu. Pakainya memang dari awal pakai bunga delima pointer yang di bagian atas gitu, di paling ujung sekali. Ya bunga pun dipakai di atasnya bunga delima pointer. Dan di mana dapat dulu di masyarakat itu banyak ada. Dulu. Ya, waktu legong tombol itu dibangun, di sana masyarakat setiap rumah tuh wajib punya pohon delima pointer. Karena apa? Saya tanya, kenapa wajib? Ya, ini dipakai untuk saja ke upacara pura dan sebagai sembahyang, juga sebagai alat sembahyang, juga sebagai aksesoris sumpang ya disumpangkan di kepala oleh masyarakat yang akan bepergian ke pura maupun dia bepergian dalam rangkaian upacara. Nah, ya setelah saya dapat informasi itu saya cari di mana kira-kira ada. Ternyata di Buleleng itu di Banyuwangi sendiri tidak ada. Tidak ada. Nah, akhirnya saya dapat lagi ke setelah saya akan bangun legong bisa pentaskan, saya dapat keliling-keliling kota lagi, mencari sampai saya tanya ke dinas pertanian ya, menanya-nanya bunga ini kemana ya. Mungkin kebesaran Tuhan ya, karena mengangkat yang langka dan lama stagnasi legong tombol ini 50 tahun stagnasi. Iya. Di tahun 2013 saya ambil, 2015 saya bangun, sudah saya pentaskan. Nah akhirnya dapat bunga itu di dalam kota, masih di sebelah baratnya kantor bupati. Dan itu pun berbunganya ketika saya petik, besok sudah tidak ada lagi. Ya berkah Tuhan sekali. Ya itu mungkin itu sudah mujizat ya. Karena langka sekali dan sudah hanya satu ada pokoknya. Jadi merupakan hal yang baru karena legong yang ada gerakan kebiarnya. Jadi saya sekarang juga masih supaya pas itu karena gamelan kebiar cepat ya Bu Dayu ya yang mengajarkan kepada saya ya. Jadi sampai sekarang masih terus untuk supaya pas dilestarikan. Jadi kita generasi muda supaya ini juga bisa tetap hidup. Ya anak-anak milenial nih. Mencari prosesnya kenal orang dulu dengan secara tidak sengaja ketemu orang dari cucunya dari bapak Pekelsidu itu dari keluarga Manikan di rumah tuanya. Ketemu dia memang ada keinginan namanya Gede Yudian tinggal di Jalan Laksamana Denpasar. Itu menginginkan dari dulu supaya bangun lagi legong tombol ini karena ini warisan dari dokter Jelantik supaya ini bisa terwujud. Nah itu keinginan beliau. Akhirnya saya rumbuh-rumbuh, saya mencoba menggali lagi, saya survei, saya riset lagi selama 6 bulan. Saya riset mencari orang ini di mana tinggal, terutama penari aslinya. Riset dulu. Kalau tidak riset tidak datanya akurat. Apalagi ini akan sebagai pertanggungjawaban akademik ya, harus sedetail mungkin, sekecil apapun
saya harus cari dengan cara apapun, suka dan duka, ya Betul pasti. sekali. Iya. Godaannya luar biasa.